Pernah nggak sih kamu baca buku atau artikel super menarik, terus besoknya lupa semuanya? Rasanya seperti otakmu punya tombol delete otomatis. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita menghadapi masalah ini. Tapi, masalahnya bukan karena otakmu malas atau memorimu buruk. Faktanya, otak kita itu luar biasa, seperti superkomputer yang canggih. Masalahnya, kita seringkali tidak tahu cara menggunakan software di dalamnya dengan benar. Ibarat punya mobil sport tapi nggak ngerti cara menyetir, jadi cuma dipakai buat muter-muter kompleks. Nah, penyebab utama lupa sebenarnya ada pada metode kita membaca dan belajar. Cara kita menangkap informasi kadang nggak cocok dengan cara kerja otak. Jadi kalau kamu merasa sering lupa, jangan langsung nyalahin dirimu sendiri. Mungkin ini saatnya upgrade cara belajarmu. Dalam video ini, kita bakal bahas trik-trik yang bikin ingatanmu tajam kayak pedang ninja. Trik pertama, fokus adalah kunci. Coba pikir, kapan terakhir kali kamu benar-benar fokus saat membaca atau belajar? Kalau kamu kayak kebanyakan orang, mungkin sering ke-distract sama notifikasi, scrolling medsos, atau bahkan mikirin hal random kayak, makan malam nanti enaknya apa ya? Tapi, tahukah kamu? Ingatan itu dimulai dari perhatian. Kalau perhatianmu setengah-setengah, jangan heran kalau apa yang kamu baca cuma lewat seperti angin sore. Fokus adalah pintu masuk ke memori. Kalau kamu nggak fokus, informasinya nggak akan nyampe jauh, apalagi ke memori jangka panjang. Jadi gimana caranya biar perhatianmu maksimal? Berikut beberapa tips yang bisa dicoba. 1. Hilangkan gangguan. Ini langkah pertama yang wajib. Matikan notifikasi, jauhkan ponsel, dan kalau perlu, pasang tanda "Jangan ganggu" di pintu kamar. Anggap ini sesi VIP antara kamu dan bacaanmu. 2. Bertanya kepada diri sendiri. Sambil membaca, coba tanyakan sesuatu yang membuatmu terhubung dengan materi. Misalnya, gimana caranya aku bisa pakai info ini di kehidupan sehari-hari? Atau, apa ini relevan dengan tantangan yang sedang aku hadapi? Pertanyaan ini bikin otakmu lebih aktif dan informasi lebih nyangkut. Anggap perhatian itu kayak tiket masuk ke konser otakmu. Kalau tiketnya nggak valid alias perhatianmu kurang, otak bakal bilang, "Maaf, akses ditolak." Jadi, mulai sekarang, yuk latihan jadi Zen Master dalam urusan fokus. Trik kedua, jadikan otakmu sutradara. Pernah nonton film seru yang adegannya kebayang-bayang terus sampai berminggu-minggu? Itulah kekuatan visualisasi. Nah, kabar baiknya, otakmu suka banget sama gambar dan cerita. Jadi, kenapa nggak bikin bacaanmu jadi semenarik itu juga? Bayangkan ini. Setiap kali kamu membaca atau belajar sesuatu, coba ubah informasinya jadi seperti film di kepala. Otakmu bakal lebih mudah mencerna informasi yang hidup dibandingkan sekadar deretan kata di halaman. Gimana caranya? Nih, trik simple yang bisa kamu coba. 1. Bayangkan bacaanmu seperti adegan di layar lebar. Misalnya, kamu lagi belajar sejarah, coba visualisasikan perang besar, raja-rajanya, atau kehidupan di zaman itu. Atau kalau kamu lagi belajar biologi, bayangkan bagaimana tubuhmu bekerja seperti mesin canggih. Jadikan setiap detail hidup dalam imajinasimu. 2. Gunakan sentuhan personal. Tambahkan elemen yang dekat dengan hidupmu. Misal, saat membaca tentang suatu teori, bayangkan kamu menggunakannya di situasi nyata, kayak presentasi keren di depan teman kantor atau menyelesaikan masalah harian. Intinya, jadikan otakmu sutradara dari film mental yang kamu buat. Semakin seru visualnya, semakin mudah otakmu mengingatnya. Plus, ini bikin belajar lebih asik kan? Jadi, siap buat bikin blockbuster di otakmu? Trik 3. Menulis seperti Beethoven. Kamu tahu nggak, Beethoven selalu bawa buku catatan kemanapun dia pergi? Ide yang melintas langsung ditulisnya, bahkan saat jalan-jalan di taman. Kalau seorang maestro sekelas Beethoven percaya dengan kekuatan menulis, mungkin kita juga harus mulai serius deh sama kebiasaan ini. Menulis itu seperti olahraga untuk otak. Dengan menuliskan apa yang kamu baca atau pelajari, kamu membantu otak memilah mana informasi penting dan mana yang cuma tambahan. Selain itu,
Aktivitas ini bikin otakmu sibuk membangun koneksi baru. Ibaratnya, kamu lagi ngedownload informasi ke dalam hard drive otakmu. Gimana caranya biar efektif? Ini dia caranya. 1. Ringkas dengan kata-katamu sendiri. Jangan cuma copy-paste dari buku. Tuliskan ulang dengan gaya bahasa yang kamu nyaman. Ini membantu otak memahami konsepnya, bukan sekadar menghafal. 2. Coba metode visual. Kalau kamu tipe visual, bikin diagram, peta pikiran, atau coretan-coretan yang menggambarkan ide-ide yang kamu pelajari. Bikin seseru mungkin, kayak bikin catatan untuk masa depan. 3. Gunakan jurnal belajar. Jadikan menulis bagian dari rutinitas harian. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting kamu menuangkan apa yang sudah kamu serap hari itu. Dengan menulis, informasi nggak cuma numpang lewat di kepala, tapi benar-benar terinternalisasi. Jadi, keluarkan pena atau keyboardmu dan mulailah berbicara dengan dirimu sendiri lewat tulisan. Siapa tahu, catatanmu suatu hari jadi mahakarya, seperti simfoni Beethoven. Trik 4. Hindari penyorotan, gunakan recall aktif. Kita semua pernah melakukannya, membaca sambil menyoroti kalimat demi kalimat, sampai halaman bukunya mirip pelangi. Rasanya produktif banget kan? Tapi, ternyata, menyorot itu lebih mirip aksi, nggak mau repot. Faktanya teknik ini kurang efektif buat benar-benar mengingat informasi. Masalahnya, menyorot cuma memberi rasa aman palsu. Kamu merasa sudah melakukan sesuatu, tapi otakmu nggak betul-betul bekerja untuk memahami atau mengingat. Untuk benar-benar mengingat, kamu butuh recall aktif. Apa itu recall aktif? Ini adalah proses mengingat kembali informasi tanpa melihat materi sumber. Kira-kira seperti latihan otot di gym, tapi kali ini buat otakmu. Begini caranya. Setelah selesai membaca, tutup bukunya, dan coba pikirkan, apa yang barusan aku pelajari? Tantang dirimu untuk menuliskan ide utama atau poin-poin penting dengan kata-kata sendiri. Misalnya, kenapa poin ini penting? Atau, apa contohnya dalam hidup sehari-hari? Dengan cara ini, kamu nggak cuma mengingat, tapi juga menghubungkan informasi dengan hal-hal yang relevan. Semakin sering kamu melatih otak untuk mengingat, semakin kuat koneksi dalam memorimu. Ingat, menyorot itu seperti mencatat nomor telepon di pasir pantai, hilang seketika saat ombak datang. Tapi dengan recall aktif, kamu mengukir informasi di batu karang. Jadi, mulai sekarang, tinggalkan highlighter dan mulailah memberi tantangan ke otakmu. Kamu pasti bakal lebih jago mengingat. Trik 5. Belajar dengan mengajarkan. Pernah dengar istilah, cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkan? Ini bukan sekadar omong kosong. Faktanya, ketika kamu mengajarkan sesuatu, otakmu bekerja jauh lebih keras untuk memahami dan mengorganisir informasi. Jadi kalau kamu benar-benar ingin mengingat apa yang kamu pelajari, jadilah guru kecil untuk dirimu sendiri atau orang lain. Kenapa metode ini efektif banget? Karena ketika kamu mengajarkan, kamu dipaksa untuk memahami konsep dengan mendalam, menjelaskan ide secara sederhana dan runtut, menjawab pertanyaan, bahkan pertanyaanmu sendiri. Lalu, gimana cara menerapkan ini tanpa harus jadi dosen beneran? Nih, tipsnya. 1. Ajarkan ke orang lain. Bisa ke teman, saudara, atau siapapun yang bersedia mendengarkan. Nggak harus formal, cukup ceritakan dengan santai apa yang baru kamu pelajari. 2. Ajarkan ke diri sendiri. Nggak ada audience? No problem. Anggap saja kamu sedang menjelaskan materi kebayanganmu di cermin atau boneka di kamarmu. Serius, ini nggak seaneh kedengarannya. 3. Gunakan bahasa sendiri. Jangan cuma mengulang kata-kata dari buku. Jelaskan konsepnya dengan gaya yang menurutmu paling mudah dimengerti. Kalau kamu bisa menjelaskannya ke anak kecil, berarti kamu benar-benar paham. Bayangkan ini seperti mendaki piramida. Semakin tinggi kamu mempraktikkan cara belajar ini, semakin kokoh ingatanmu. Jadi, siap naik ke puncak dan jadi ahli. Trik 6. Melawan kurva lupa dengan repetisi terjadwal. Pernah belajar sesuatu dengan semangat 45,
tapi 2 hari kemudian lupa hampir semuanya. Tenang, kamu nggak sendirian. Otak kita memang punya kebiasaan membuang informasi yang nggak dianggap penting. Ini yang disebut kurva lupa. Informasi baru cepat menghilang kalau nggak diulang-ulang. Tapi, ada kabar baik. Kamu bisa mengalahkan kurva lupa ini dengan teknik repetisi terjadwal. Ibaratnya, kamu kasih sinyal ke otak, "Hey, ini penting banget, jangan dibuang." Caranya, gunakan teknik Rule of 5 yang gampang diikuti. 1. Tinjau 5 kali di hari pertama. Saat kamu baru belajar sesuatu, ulangi informasinya beberapa kali di hari yang sama. Ini membantu informasi menancap kuat di ingatan awal. 2. Sekali sehari selama 5 hari. Di hari-hari berikutnya, luangkan waktu 5-10 menit untuk mengulang materi. Konsistensi adalah kuncinya. 3. Sekali seminggu selama 5 minggu. Ulangi lagi materi yang sama di interval mingguan. Di tahap ini, informasi mulai masuk ke memori jangka panjang. Kenapa ini efektif? Karena setiap pengulangan seperti memperkuat jejak informasi di otakmu. Ibarat jalan setapak yang sering dilalui, semakin sering kamu melewatinya, semakin jelas jalannya. Nggak perlu lama-lama, cukup beberapa menit setiap sesi. Kalau kamu konsisten, otakmu akan berkata, "Oke, ini penting banget, kita simpan baik-baik." Jadi, jangan biarkan ilmu yang sudah kamu dapat menguap begitu saja. Repetisi adalah senjatamu melawan lupa. Kesimpulan. Kita semua pernah frustrasi karena lupa. Rasanya kayak belajar keras buat ujian, terus di hari H, otak tiba-tiba blank. Tapi, penting untuk diingat, melupakan itu bukan tanda bahwa kamu bodoh atau otakmu rusak. Ini cuma cara otakmu menyaring informasi, memisahkan yang penting dari yang nggak penting. Kabar baiknya, kamu punya kendali penuh untuk mengatasi ini. Dengan metode yang tepat, otakmu bisa diajak bekerja sama untuk menyimpan lebih banyak informasi dan mengingat lebih lama. Cukup kombinasikan trik-trik yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kamu konsisten menerapkan ini, bukan cuma ingatanmu yang membaik, tapi juga cara belajarmu secara keseluruhan. Bayangkan bisa mengingat 80% dari apa yang kamu baca, bahkan berbulan-bulan setelahnya. Seru banget, kan? Jadi jangan biarkan rasa lupa menghentikanmu. Ini bukan soal punya ingatan super, tapi soal membangun kebiasaan belajar yang cerdas. Mulailah hari ini, dan lihat sendiri betapa hebatnya otakmu bekerja. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.